Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para pecinta Uripi Allah Channel. Semoga saya dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan di dalam mengarungi kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi episode yang kelima tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan Nabi Musa memohon kepada Fir'aun untuk mengambil alih, untuk meminta kaum Bani Israel akan ikut kepada Nabi Musa. Kebetulan waktu itu kaum Bani Israel dijadikan budak-budaknya oleh Fir'aun. Maka dimintalah kembali kaum Bani Israel ini oleh Nabi Musa agar mereka dibawa oleh Nabi Musa, diimankan oleh Nabi Musa, tapi Raja Fir'aun tidak mau. Akhirnya orang-orang yang mengikuti Nabi Musa saja yang mau mengikuti Nabi Musa. Sehingga berontaklah Nabi Musa kepada Raja Fir'aun. Apa maknanya yang terkandung di dalam ini? Jadi ketika di dalam hati kita masih Fir'aun yang berkuasa daripada Allah, masih Fir'aun yang wujud daripada Allah, masih Fir'aun yang berkuasa daripada Allah, masih Fir'aun yang punya kehendak daripada Allah, yakni hawa nafsu kita sendiri yang jadi Tuhan, selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho bahwa semua apa yang kita gerakkan, bahwa semua yang kita lakukan tak akan pernah rela dan ridho bila semua perbuatan, bila semua aktivitas, bila semua pergerakan yang ada di dalam badan ini pergerakan Allah. Selama yang jadi raja di dalam hati kita Fir'aun, maka Fir'aun tak rela dan tak ridho bila Allah itu berkuasa atas dirinya di hatinya. Ini maknanya. Jadi Fir'aun tidak rela, tidak ridho bahwa yang bisa duduk itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang bisa berdiri itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang mensolatkan itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang mengibadahkan itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho bahwa yang bisa naik motor itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho yang berilmu itu Allah. Fir'aun tidak rela dan tidak ridho yang bersyariat atas badan ini Allah. Tidak akan rela Fir'aun. Inilah maksudnya Fir'aun tidak mau menyerahkan Bani Israel kepada Musa. Jadi Bani Israel sebagai budak-budaknya. Jadi segala laku syariat-syariat yang dikerjakan oleh Fir'aun diakui Fir'aunlah yang berbuat, Fir'aunlah yang sholat, Fir'aunlah yang beribadah, Fir'aunlah yang duduk, Fir'aunlah yang berdiri, Fir'aunlah yang melihat, Fir'aunlah yang mendengar. Semoga bisa dipahami ya sobat.
Jadi Nabi Musa meminta kaum Bani Israel agar ikut dengan Nabi Musa. Jadi kedudukan para nabi dan para rasul itu selalu mengingatkan kepada hamba-hamba yang lain untuk beriman kepada Allah, untuk selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Fir'aunnya di hatinya. Selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan setan yang nyata di hatinya. Selalu mentauhidkan Allah seluruh af'al yang terjadi pada badan daripada mentauhidkan hawa nafsunya lah yang bisa bersyariat. Jadi para rasul-rasul Allah, jadi para utusan-utusan Allah selalu mengingatkan manusia ke jalan Tuhannya. Jadi yang dimaksud rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah secara syariatnya ya para alim ulama. Secara syariatnya ya para ustadz, para kiai, para habaib yang dikasihi oleh Allah. Itulah para utusan-utusan Allah, itulah rasul-rasul Allah yang mana selalu menyeru hawa nafsu agar kembali kepada Tuhannya. Jadi seruan yang ada di dalam syariat masih menilai badan-badaniahnya, laku-laku badannya. Jadi yang dinilai bagi manusia yang tidak sholat, yang tidak ibadah, diutus kembali beribadah lagi, diutus sholat lagi. Itulah gambaran-gambaran di syariat. Karena pada intinya syariat itu ya perbuatan badan yang mana masih diakui syariat ini adalah masih syariat manusianya, perbuatan ini masih perbuatan manusianya. Jadi di dalam sudut pandang syariat yakni hijrah dari laku badan yang tidak baik menuju laku badan yang baik, masih babakan ragawi. Sedangkan di dalam hakikatnya itu lakunya hati. Karena yang dipandang Allah itu hati. Bila hatinya beriman, bila hatinya sudah suci dari selain Allah, maka sucilah perbuatan badannya. Bila di dalam hati masih kotor dari maksudnya hati masih terkuasai oleh Fir'aunnya, hawa nafsunya yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih kuasa daripada Allah, semuanya syariatnya akan kotor, semua perbuatannya akan rusak, terracuni oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi babakan hakikatnya babakan hati, yang mana hijrah dulu dari Fir'aun menjadi Musa. Jadi hijrahnya hati yang mana dulu terkuasai oleh Raja Fir'aun, maka kembali seperti imannya Nabi Musa, yakni selalu mentauhidkan Allah di dalam hatinya daripada mentauhidkan iblis dan setan di hati kita. Jadi inilah yang berlaku atas kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Inilah film-film kita semua, film-film masing-masing diri manusia kita. Diutus kembali dari syariat manusia kepada syariatullah. Karena memang syariat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang belum bertuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhannya. Tanpa syariat kita takkan pernah bisa kembali kepada Allah. Maka dari itu di dalam syariat diniatkan seluruh niatan yang berlaku di dalamnya selalu menuju kepada lillahi ta'ala. Jadi syariat-syariat itulah siratal mustaqim, jalan menuju Allah.
Jadi sebenarnya watsiratul mustaqim itu bukan seperti yang dibayang-bayangkan manusia. Manusia itu kan imannya iman bayangan, Tuhannya Tuhan bayangan, dan semua yang diceritakan di Al-Quran dibayang-bayangkan versi syariatnya, versi manusianya. Jadi seolah-olah saking sulitnya berjalan menuju kepada Allah, diibaratkan watsiratul mustaqim itu seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Jadi tak satu pun manusia bisa melewatinya. Jangankan manusia, kutu rambut saja tidak mampu melewatinya. Pasti jatuh ke lembah neraka. Apa maksudnya? Watsiratul mustaqim itu adalah seluruh aktivitas kehidupan kita. Bila hati kita masih Fir'aun yang berkuasa, pasti ketika kita meniti watsiratul mustaqim, ketika kita beraktivitas pasti jatuh kepada Fir'aunnya lah yang berkuasa. Diri kita lah yang berkuasa atas semua aktivitas yang kita kerjakan. Karena di dalam hati kita masih dituhani oleh iblis dan setan, pasti ya tempatnya di neraka, jatuh ke lembah neraka. Ketika akan bisa meniti watsiratul mustaqim yang begitu kecil dan sulitnya. Karena apa? Karena tiada iman di hatinya, pasti perjalanannya jatuh ke lembah neraka. Mau melangkah sejenak saja sudah jatuh ke neraka. Apa maksudnya neraka itu? Neraka itu adalah pengakuan diri manusianya lah yang mempunyai syariat. Pengakuan diri manusianya lah yang seolah-olah manusianya lah yang bisa berbuat. Karena Allahnya gaib. Itulah manusia yang tidak beriman kepada Allah. Imannya hanya kepada iblis dan setan. Cintanya hanyalah kepada iblis dan setan. Hingga tinggal bersama iblis dan setan di dalam neraka jahanam. Apa? Hawa nafsunya sendiri. Jadi watsiratul mustaqim itu tidak seperti bayangan manusia. Bayangan kita selama ini kan meniti watsiratul mustaqim kan besok katanya. Padahal tidak ada disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran itu watsiratul mustaqim itu berjalan naik ke atas 1000 tahun, mendata 1000 tahun. Kalau dipikir secara logika, apakah mungkin badan kita ini bisa naik berjalan ke atas seperti Spiderman? Itu kan bayangan-bayangan manusia, bayangan-bayangan hawa nafsu untuk menyesatkan manusia. Maka saking sulitnya perjalanan menuju Allah itulah sehingga diibaratkan seperti rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang agar iblis dan setan meluluh lantakkan iman manusia agar tidaklah mungkin aku sampai kepada Allah saking sulitnya, sehingga diibaratkan hal yang demikian agar manusia putus asa dari Tuhannya, agar manusia selalu bisa dikendalikan oleh iblis dan setan di hatinya. Maka dari itu, dengan apa kita bisa meniti watsiratul mustaqim? Dengan iman. Dengan imanlah maka Islamnya akan selamat. Jadi dengan imanlah maka seluruh tindak lakunya akan Islam, akan selamat, akan berjumpa Tuhannya, akan berjumpa dengan syariatullah. Dengan iman yang bagaimana? Iman yang selama ini kita paparkan bersama, yakni selalu mentauhidkan Allah di hati ini daripada mentauhidkan Fir'aunnya. Menghidupkan hidupnya Allah daripada menghidupkan hidupnya Fir'aun di hati kita. Mengkuasakan Allah sebagai pencipta manusianya daripada mengkuasakan Fir'aun di hati kita selama ini, sehingga Allahnya gaib, Fir'aunnya yang wujud selama ini. Jadi iman yang
dibuat kendaraan untuk meniti siratal mustaqim adalah iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Yakni apa? Tauhid, yakni la ilaha illallah. Tiadakan Tuhan selain Allah di hati kita. Itulah iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Di episode yang akan datang kita akan mengupas tentang tongkatnya Nabi Isa yang membelah lautan merah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di episode yang kelima ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam episode yang kelima ini kita akan meneruskan kajian tentang kisah Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa lari sampai di tepi Lautan Merah. Diceritakan ketika kaumnya Nabi Musa dikejar oleh prajurit-prajurit kerajaan Raja Fir'aun, maka Nabi Musa diutus oleh Allah, lemparkanlah tongkatmu ke dalam Lautan Merah itu, agar kau bisa menyusuri, mengajak kaummu menyeberang Lautan Merah itu dari ujung sini sampai ke ujung sana, yakni bisa melewati siratal mustaqim yang begitu dalamnya. Akhirnya dilemparkanlah tongkatnya sehingga terbelahlah laut itu menjadi ombak sebelah kanan dan ombak sebelah kiri, sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa bersama kaumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah makna hakikat dari cerita ini? Ketika hawa nafsu masih berkuasa, ketika Fir'aun masih berkuasa di dalam hati kita, ketika iblis dan setan masih menjadi penasehat diri kita di hati kita, maka lautan hayat itu merah. Lautan hayat itu merah. Jadi maknanya apa? Kehidupan manusia ini merah semua. Ibarat rapot, nilainya tidak ada yang baik, merah semua. Hidupnya merah, badannya merah, perbuatannya merah, ibadahnya merah, sholatnya merah, kerjanya merah, seluruh aktivitasnya merah, karena dihidupi oleh yang merah, karena dihidupi oleh hawa nafsunya,
Karena apa? Karena tinggalnya di lembah dosa dan tinggal di lembah neraka serba merah, serba kotor, serba najis. Itulah lambang lautan merah. Maka dari itu ketika hidup masih terkuasai hidup manusianya, maka semuanya akan merah. Segala tindak lakunya pasti terkuasai oleh hawa nafsunya. Jadi hati tak bertuhan karena selama ini dirinya menjadi Tuhan atas seluruh gerak, tingkah, dan aktivitas badan-badannya selama ini. Terakui sebagai kitalah yang berkuasa di dalamnya daripada Allah. Inilah Raja Fir'aun itu. Jadi semuanya tinggal di dalam neraka jahanam apapun lakunya, yakni fana, hancur, diakui oleh iblis dan setan sebagai penasehat dan pelakunya. Atas utusan iblis dan setanlah sehingga semua amal lakunya kembali ke lautan merah, ke dalam hayat yang merah. Karena hayat masih diakui hayat manusianya. Maka dibawalah umatnya Nabi Musa, maka dibawalah Bani Israel oleh Nabi Musa agar selamat dari lautan merah. Yakni ditunjukkan iman kepada Allah yang sebenar-benarnya iman. Agar apa? Agar selamat dari kungkungan, agar selamat dari perbudakan-perbudakan Raja Fir'aun, agar terlepas dari penjara-penjara Raja Fir'aun. Agar apa? Agar terlepas semua pengakuan-pengakuan Fir'aunnya daripada maksudnya agar kembali pengakuan-pengakuan Fir'aunnya kembali kepada Tuhan pencipta Fir'aun itu sendiri, agar kembali kepada Tuhannya. Jadi Nabi Musa menyeru kepada Fir'aun dan kaumnya agar kembali ke jalan Tuhannya. Ketika kita masih di dalam perbudakan Fir'aun, maka kita disiksa di dalamnya. Maka dari itu dengan imanlah, maka digambarkan Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk terlepas dari kungkungan dan perbudakan Fir'aun. Diajak melewati, menyusuri lautan merah itu. Maksudnya para utusan ini selalu mengingatkan bahwa iman itu sebenarnya begini. Iman itu adanya di hati. Jadi di dalam hati kita selama ini siapa yang jadi raja? Fir'aun kah atau Allah? Nah, ketika kita sudah sadar bahwa selama ini, oh ternyata selama ini Fir'aun yang berkuasa atas hatiku. Aku mau bebas, aku mau berpindah dari kerajaan Fir'aun, dari kungkungan Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun, mau pindah mengikuti iman yang dibawa oleh para rasulnya, oleh Nabi Isa. Jadi ikutlah Bani Israel mengikuti Nabi Musa, lari meninggalkan Raja Fir'aun, sehingga dikejar terus karena selamanya hawa nafsu, karena selamanya Fir'aun, karena selamanya iblis dan setan tidak rela dan tidak ridho manusia ini kembali kepada Allah. Jadi tidak akan rela dan tidak akan ridho. Hawa nafsu ini bila yang berkuasa hanya Allah, tidak ridho. Karena hawa nafsu selalu dibisiki, disesatkan oleh setan bahwa Allah itu tidak bisa apa-apa. Karena Allah itu goib, tidak ada. Hanya manusianya yang ada.
Yang bisa duduk itu manusia bukan Allah. Yang bisa berjalan itu manusia bukan Allah. Yang bisa mengemudikan mobil itu manusia bukan Allah. Hawa nafsu iblis dan setan selalu membisiki Fir'aun demikian. Sehingga tidak percaya bila Allah itu bisa apa-apa dan bisa bersiapa-siapa. Bisa memerankan apa-apa dan bisa memerankan siapa-siapa. Jadi iblis dan setan selalu membisiki Fir'aun demikian. Sehingga Fir'aun tersesat dari jalan Tuhannya. Sama dengan hawa nafsu kita selama ini. Tidak akan pernah rela dan ridho bila yang mensolatkan diri kita Allah. Yang memandikan diri kita Allah. Yang mengibadahkan diri kita Allah. Yang mendudukkan diri kita Allah. Yang bisa memasakkan diri kita Allah. Yang bisa memperjalankan kita ke pasar Allah. Tidak percaya selama ini kita. Karena kita masih di dalam gunggungan hawa nafsu. Karena selama ini kita masih tinggal di neraka jahanam bersama iblis dan setan. Maka datanglah para utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah yang memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa iman kepada Allah itu yang begini. Iman yang selama ini kita ikuti itu iman kepada iblis dan setan. Bila manusianya sudah dikehendaki oleh Allah, maka sadarlah manusianya sehingga mengikuti apa yang diperintahkan oleh utusan-utusan Allah itu. Jadi manusia berbondong-bondong mengikuti apa yang diungkap, apa yang diserukan oleh utusan-utusan Allah agar bisa menuju kepada iman yang demikian, iman yang benar, iman yang lurus. Maka kemudian larilah Nabi Musa dan bersama umatnya berlari menuju ke tepi Lautan Merah. Maksudnya adalah lari untuk membelah, membongkar, mengobrak-abrik hawa nafsunya. Jadi dibelalah dengan tongkatnya Nabi Musa. Apa tongkatnya itu? Tongkat itu adalah tongkat takwa. Tongkat itu adalah tongkat la ilaha illallah. Tongkat itu adalah tongkat subhanallah. Tongkat itu adalah tongkat la haula wala quwata illa billah. Tongkat itu adalah tongkat tongkat Allahu Akbar. Jadi semua kalimat thayyibah itu ada di dalam tongkat itu. Untuk apa? Untuk menyeberang agar bisa meniti wat siratal mustaqim. Tanpa tongkat itu, tanpa buruk itu, tanpa kendaraan itu, kita takkan bisa melewati wat siratal mustaqim. Jadi makna secara syariatnya seolah-olah kita menunggangi buruk. Seolah-olah kita menunggangi sesuatu untuk meniti wat siratal mustaqim. Secara syariatnya itu kan bayangan-bayangan manusia. Karena manusia yang dibayangkan ya laku badaniahnya. Seolah-olah yang berlaku di alam gaib nanti itu laku badannya. Sementara Allah itu hanya memandang yang batin. Berarti yang berlaku apa? Laku batiniahnya, bukan tohirnya. Tohirnya tidak dipandang oleh Allah. Laku batinnya lah yang dipandang. Bila batinnya salah, tohirnya pasti salah. Bila batinnya benar, pasti tohirnya benar. Jadi di sisi Allah itu laku batin yang dipandang. Jadi yang dipandang Allah itu filmnya daripada bioskopnya. Karena tanpa film bioskopnya tak ada. Adanya bioskop karena ada filmnya. Jadi filmnya lah yang lebih berarti daripada bioskopnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi kisah Nabi Musa ketika
akan membelah lautan merah di episode yang akan datang, di episode yang terakhir yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan kembali kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun di dalam episode yang ke-6 ini. Maka sampailah Nabi Musa di pinggir lautan merah. Jadi bagaimana cara melewati lautan merah ini? Jadi bagaimana melewati hayatun nas ini? Jadi bagaimana melewati pengakuan-pengakuan diri selama ini? Jadi bagaimana kita melewati agar kita terbebas dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan? Maka lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Jadi maknanya tongkatnya Nabi Musa itu adalah takwa. Jadi tanpa takwa kepada Allah kita takkan bisa melewati lautan merah itu. Tanpa takwa kita takkan bisa lepas dari perbudakan-perbudakan iblis dan setan selama ini. Tanpa takwa kita takkan bisa terlepas dari belenggu-belenggu syariat-syariat manusianya. Jadi dengan tongkat takwa itulah maka terbelahlah lautan merah itu. Jadi menjadi ombak sebelah kanan, ombak sebelah kiri. Jadi ada dua ombak. Ombak golongan kanan dan ombak golongan kiri. Setelah terbiak laut itu, maka Nabi Musa dan para kaumnya, pengikutnya disuruh melewatinya. Dilewatinya lah lautan merah itu dengan takwa. Dilewatilah hayatun nas itu dengan hayatullah. Dilewatilah pengakuan-pengakuan hidup manusianya dilebur dengan tongkat takwa agar bisa melewati ombak-ombak yang ada di dalam golongan kanan dan ombak di dalam golongan kiri. Jadi meskipun ombak kanan dan ombak kiri sama-sama ombaknya, sama-sama menyesatkannya, sama-sama membahayakannya. Jadi makna ombak kanan dan ombak kiri itu begini. Jadi ketika Nabi Musa membawa tongkat imannya ketemu dengan ombak yang kanan. Ombak golongan kanan ini adalah ombak ketaatan, ombak ibadah, ombak kebaikan. Tapi yang masih terkuasai oleh iblis dan setannya di dalamnya. Jadi kebaikan ketaatan masih secara syariat yang mana
kelihatannya badannya yang sholat, kelihatannya badannya yang ibadah, kelihatannya badannya yang sedekah, kelihatannya badannya yang berbuat baik, tapi di dalam hatinya bukan Allah yang berkuasa di dalamnya, masih terkuasai oleh hawa nafsunya, maka kebaikannya akan tergulung ombak, akan hancur kebaikannya. Seolah-olah baik, tapi itu ombaknya laut merah. Apa? Syariat masih berlaku, syariat hawa nafsunya. Meskipun kelihatannya baik secara badania, meskipun kelihatannya baik menurut syariat, maka tetap akan merah, lautnya akan merah, nilainya tetap merah. Karena apa? Karena bukan Allah yang jadi penguasanya, tapi hawa nafsunya lah yang merasa sholat, hawa nafsunya lah yang merasa beribadah, hawa nafsunya lah yang merasa berbuat baik. Jadi itulah ombak lautan merah. Maksudnya syariat-syariat yang masih ditunggangi oleh hawa nafsunya yang merah, masih panas. Itulah ombak sebelah kanan. Dan ketika ombak sebelah kiri, kita lanjutkan ombak sebelah kiri. Disyariatkan ombak sebelah kiri ini orang-orang yang selalu mengerjakan fahsya wal mungkar, menjauhi perintah-perintah Allah secara syariat, yakni mengerjakan yang menyimpang dari syariat-syariat agama. Yang dilakukan di dalamnya selalu jauh dari syariat-syariat agama, seperti mencuri, berzina, merampok, dan sebagainya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang tercela menurut versi badania, menurut penilaian raganya, syariatnya. Itu pun di sisi Allah juga lautan merah. Pasti orang-orang yang fahsya wal mungkar secara syariat itu ya pasti hatinya merah, pasti terkuasai oleh hawa nafsunya. Jangankan orang yang fahsya wal mungkar secara syariat, secara badaniahnya, orang yang ibadah, yang melaksanakan ibadah secara syariat saja juga fahsya wal mungkar. Ketika hawa nafsunya masih berkuasa di dalamnya, orang-orang yang ibadah menurut syariat saja masih hatinya fahsya wal mungkar, apalagi orang-orang yang berbuat fahsya wal mungkar secara syariat, ya pasti sudah kelihatan. Jadi apapun ketika masih hawa nafsu yang berkuasa atas dirinya di hatinya, pasti semuanya fahsya wal mungkar, apapun perbuatannya. Jadi golongan kanan dan jadi ombak golongan kanan dan ombak golongan kiri itu sama-sama lautan merah, sama-sama merahnya, cuman beda sesebutan saja. Ini golongan kiri yang mana orang-orang yang fahsya wal mungkar, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi Allah mengutus Nabi Musa, Musa, jangan kau tengok ombak yang kanan dan jangan kau tengok ombak yang kiri. Jadi jangan tengok laku baik atau laku baiknya badan, dan jangan tengok laku buruknya badan. Tengoklah jalan yang lurus itu, jalan rahmat. Jadi jangan perhatikan kebaikan atau ombak di lautan merah yang sebelah kanan dan ombak di lautan merah yang sebelah kiri. Jangan pedulikan itu. Teruslah berjalan. Titilah watsiratal mustaqim ini. Luruslah jalanmu. Jangan memandang syariat-syariatmu, pandanglah aku, pandanglah rahmatku, agar kau sampai kepadaku di tepi lautan yang sebelah sana. Jadi inilah hakikat makna ombaknya Nabi Musa yang ada di lautan merah.
Jadi selama ini kita kan tertipu di dalam ombak-ombaknya Nabi Musa di Lautan Merah itu. Karena di dalam hati kita masih Fir'aun yang berkuasa, masih hawa nafsu yang berkuasa, pasti kita menengok ombak yang kanan dan ombak yang kiri. Pasti kita menilai, oh orang itu orang baik. Tapi kita selama ini hanya menyaksikan badan-badannya. Hanya menyaksikan syariat-syariat badan manusianya. Karena kita selama ini buta mata hati kita, maka yang dilihat hanyalah dohirnya saja. Ketika kita menilai dohirnya manusia, ada orang yang ibadah secara syariat dan ada orang yang bermaksiat secara syariat. Pasti semuanya merah. Baik yang ibadah ataupun yang maksiat, semuanya sama-sama merahnya. Karena apa? Karena yang menilai selama ini Fir'aun. Karena yang selama ini menilai hawa nafsu kita sendiri. Karena yang menilai di dalam hati kita semua perbuatan baik dan buruk. Semua perbuatan taat dan maksiat itu perbuatan manusianya. Itulah lautan merah. Itulah hayat yang merah. Hayat manusianya. Jadi belahlah lautan merah itu. Belahlah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Belahlah dengan apa? Dengan baiat. Tanpa baiat takkan bisa membelah. Dan membelah serta melewati hingga sampai ke rahmatullah. Jadi baiatnya sekarang atau nanti, ya tergantung Allah yang mengkehendakkan Anda sekalian. Jadi baiatnya kepada siapa? Kepada yang memaparkan. Jika tidak dibaiatkan kepada yang memaparkan, sama saja hanya Anda tidak punya guru. Anda hanya mendengarkan, tidak perlu baiat. Akhirnya hawa nafsu Anda, akhirnya iblis dan setannya yang membaiat Anda. Jangankan berguru secara ilmu syariat. Ilmu syariat saja wajib ada gurunya. Apalagi babakan ilahiyah, apalagi babakan hati. Memang hawa nafsu selama ini membisiki pada diri, Anda sudah paham. Antum sudah paham, tidak perlu baiat kepada yang menerangkan itu. Yang membaiat Allah kok. Hawa nafsu membisikkan seperti itu seolah-olah benar. Tapi hawa nafsu iblis dan setan akhirnya yang menjadi tukang baiatnya, yang menasehatinya hingga tersesatlah kepahamannya. Karena apa? Karena ilmunya mencuri. Karena ilmunya tidak digurukan kepada yang memaparkannya. Sehingga iblis dan setannya merasa paham. Kamu sudah paham. Cukup ini saja. Jadi tak usah menghadap atau mendatangi siapa yang menerangkan kamu sudah paham. Ini kan sama dengan halnya mencuri. Bagaimana Allah ridho dengan keadaan yang demikian. Tidak berakhlak kepada manusianya, apalagi kepada Tuhannya. Akhirnya hawa nafsu setannya selalu membisikkan kamu benar, kamu benar, kamu benar, seolah-olah dirinya sudah benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sering saya saksikan orang-orang yang demikian, pasti ilmunya hanya buat debat-debatan. Pasti ilmunya hanya buat apa? Buat unggul-unggulan hatinya saja bahwa aku ngerti ilmu babakan hakikat ma'rifat. Karena apa? Karena ilmunya tidak tuntas. Karena ilmunya tidak diwisudakan, tidak dibaiatkan kepada yang memaparkan, kepada yang memahamkannya. Betul Allah yang memahamkan, tapi dari siapa awalnya sebelum Anda memahami itu? Pintu itu yang tidak Anda lewati. Sehingga
ilmunya tidak bermanfaat di hati Anda, hanya sebatas pemahaman-pemahaman saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu menunjuki kita semua ke dalam jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berakhlaklah kepada manusia yang memahamkan Anda, maka itulah tanda akhlak Anda kepada Tuhan yang Anda tuju. Jadi ibaratkan kita bertawasul untuk menuju kepada Allah, bertawasul lewat para nabi-nabinya, para orang-orang yang sudah memahamkannya. Jadi lewat siapa Anda memahami babakan ilahiyah itu? Kepada beliaulah Anda berbaiat. Agar apa? Agar sampailah Anda kepada Tuhan Anda. Jadi orang-orang yang memahamkan itu hanyalah pintu untuk melewati kepada alam lillah. Tanpa melewat pintu itu, Anda akan tersesat. Anda akan dibimbing, dinasehati oleh hawa nafsu Anda sendiri. Semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan kita. Alhamdulillah, itulah maksud babakan ombak kanan dan ombak kiri yang ada di Lautan Merah. Jadi dengan takwalah kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kapanpun kita tetap akan ketemu dengan baiat, baik sekarang ataupun nanti. Tapi bedanya baiat sekarang kita dengan rela dan ridho kembali kepada Allah, meninggalkan semua apa yang kita miliki. Jangankan harta, hidup dan badan pun kita lepaskan, kita kembalikan kepada yang berhak. Nah, bedanya kalau baiatnya nanti di Baiatul Akbar, di dalam sakaratul maut itu dengan siksa dan paksa. Siksa yang amat pedih, azab yang amat pedih, yang mana di situ dikembalikan hak-hak Allah dengan paksa dan siksa, serta siksa yang pedih. Bedanya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.